lagi sedih, terus jerit-jerit ya Bi ya. Pak, nampar gitu. Terus langsung nangis kan, ampun Bunda. Kamu bohongnya gila loh, kamu sekali lagi kayak gitu. Kamu bikin Bunda nangis, kamu dosanya sampai kayak gitu. Asik banget. Kita mau mendatangkan nih, hari ini adalah sepasang suami istri. Siapa? Dua-duanya teman kita. Benar, teman kamu atau teman aku? Suaminya teman kamu, istrinya teman aku. Langsung aja kita panggilkan, ini dia. Natali Sarah dan Abdullah Rizal atau Wow. Boy bro. Assalamualaikum. Wajah sehat. Assalamualaikum. Salam. Ini sering banget mampir ke sini ya, seneng banget ya duduk ya. 17 tahun loh pernikahannya, kamu Sampai berapa? jilbabnya juga diputih-putih. Ya emang beda-beda. Hei, kamu pernikahan berapa tahun? Aku mirip 17 tahun juga, aku 2007. Ngomong-ngomong Jadi ya. kita sama-sama menikah tahun 2007. 2007. Gue tanggal 7 bulan 7, kalau kalian tuh 6 April. 6 April. Beda berapa bulan doang. 17 tahun pernikahan, bagaimana rasanya? Alhamdulillah sudah Sweet 17 anniversary pernikahan. Sweet 17. Kenapa kemarin kita nggak ini ya? Iya harusnya. Baru sadar ya? 17 ya? Iya kan Sweet 17 anniversary loh. Iya kenapa ya? Gue mah bikin pernikahan juga kok gue kemarin. Iya kemarin Iya, di ya. ini Afrika. Afrika ya? Afrika juga terus bikin perayaan kejutan gitu. Aku terkejut. Iya. Kalian Beneran terkejutnya sengaja apa enggak? Enggak, yang bikin surprise-nya istrinya, diam aja. ya. Kalian nggak bikin apapun kemarin pas 17. Enggak. Lupa ya? Lupa ya? Lupa. Lupa Ya kalau udah nggak apa-apa. 17 karena Tapi anniversary-nya ingat. Ingat. Oh, udah 17 tahun aja gitu ya. Iya. Gak berasa ya. Kita udah tuir ya. Enggak kita. Lu lebih parah ya. Tapi denger maaf. Tahun keberapa gitu kalian tuh pernah mau pisah, betul gak sih? Iya betul. Tahun keberapa? tahun ke-4 atau 3 gitu. Kenapa? Iya namanya juga baru nikah ya. Emang lu dulu nggak begitu? Emang lu nggak pernah ada mau sampai begitu gitu? Maksudnya enggak sih ya? Fokusnya ini aja. Bener, mungkin ada yang kita nggak tahu. Coba bisa disampaikan nggak gitu? Enggak, Anda bintang tamunya Anda. Biasanya di tahun keberapa? Biasanya badai rumah tangga itu. Iya awal-awal tahun tuh biasanya ya. 3-4 tahun pertama. 3-4 tahun. Ya masih dulu. sama-sama main lah, masih egois. Iya. Masih muda kan waktu itu kan. Walaupun maaf ya, Natalisa kan ini merupakan yang kedua kan ya? Iya. Iya. Betul. Yang tiba-tiba udah kita pisah aja tuh antara kalian berdua siapa saat itu? Iya lah. Iya aku. Lu juga Nat. Gitu. Iya maksudnya gini loh. Jadi kan itu kan memang kita memang nggak akan omongin apa masalahnya gitu maksudnya. Yaitu hanya kita dan Allah mungkin hanya segelintir keluarga yang tahu. Yang mereka juga sekarang pun tahu kita bisa benahinnya gitu. Terus dengan cara yang alhamdulillah ya baik. Yang mereka pun nggak nyangka-nyangka. Yang harusnya pada saat itu tuh kayak udah lu tuh udah hancur Orang lebur dulu kalau ngeliat banget. gue berdua tuh kayaknya ini nggak bakalan lama nih. Udah ini hancur lebur Gitu. banget gitu. Tapi Tapi yang gue bisa bertahan sampai sekarang kan. sampai sekarang. Sampai yang dulu nyangka gue nggak bertahannya, malah mereka yang udah pada berantakan. Gue Jelas ya udah sangat awalnya. Iya, jadi Lu sendiri kita pun juga udah pasrah ya udahlah, udah jalanin aja gini gitu. Tapi ya di situ kita juga belajar untuk ya, pengen sama-sama belajar lebih ya, baik lah. apalagi khusus untuk Natalisa kan ini merupakan kedua ya. Iya. Kita yang pertama juga gagal. iya, masa yang kedua gagal lagi, aduh ya Allah capek gitu. Perjuangan banget Nat. Ya perjuangan kita sama-sama berjuang berdua. Iya. Saat itu emang seberat itu, konflik itu, sejelimet itu. Wah, sejelimet. Tanpa disebutkan ya. Ya, sejelimet Nggak itu. semua orang bisa bertahan sih kayak Gak gitu. ada, wah itu sih kita harusnya udah. Yang aku pun menjaga untuk menutup aib itu, suami juga. Jadi nggak perlu ada orang tahu, keluarga apa gitu. Mungkin kalaupun tahu ya. Nah, sekarang gini ya, kalau kita umbar ternyata kenyataan kita balikan gitu. Balik Iya, dan iya. jodoh nggak kemana. Terus Gak ada kan manfaatnya. iya udah Tapi cerita untuk gitu saat kan itu gimana? seberat apapun ya masalahnya ya. Iya. Yang menguatkan di antara kalian berdua siapa? Anak lah pasti. Anak. Justru anak. Justru anak gue gini ya, gue lihat dari Morin kan bawaannya Sarah. Ya. Gue ngelihat Morin
jauh dari kita kan sebagai orang tua, walaupun Terpisah masing-masing gitu ya. terpisah kan. Gue kayak ngerasa gue nggak mau terjadi sama Habibie. Habibie, jangan. Cukup gue ngelihat korban jadi korban, ini kan Maureen kan jadi korban kan Ya karena istilahnya Iya, terpisah sama. Ya Maureen itu kan tinggal sama bapaknya. Iya. Sama umur berapa? Sama mama angkat aku malahan ya. Sampai kuliah sekarang masih. Tapi Cuman dia kita bolak-balik aja. bolak-balik. Dan dengan jalannya waktu semuanya jadi baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Cuman kan nggak enak kalau kejadian lagi kayak mau nanti menikah lagi gitu lagi. Ini lagi jadi kayak Mau sampai kapan? Sampai kapan gitu. Akhirnya ya udah ego masing-masing diturunin. Udah menyatu saja, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Benar. Bertahan sampai sekarang. Bertahan alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia. Tapi ya itulah kan kita tuh dalam kehidupan tuh nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Termasuk Maureen, buah hati tercinta. Iya. Harus terpisah sekian lama waktu sampai sekarang bahkan tidak bisa full bersama dengan ibunya. Enggak, aku sama aku. Sekarang. Sekarang. Sebulan ini lagi sama aku. Akan selamanya seterusnya? Iya, sekarang karena kan udah besar ya, jadi bisa menentukan dia Ya, semenjak nyamannya. besar di udah mana. mulai bagi Sekarang berapa waktu. sih deh sekarang? 23 tahun. Per bulan ini udah bareng Natalie Sarah? Udah lama. Malah kemarin udah lama. hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun Waktu tinggal itu sama dia- aku. Oh jadi udah dia yang menentukan? Udah dia yang menentukan. Tapi dari kecil sampai berapa belas tahun? Sampai SMA deh, itu di Bandung. Akunya yang nyamperin ke Bandung, kalaupun dateng kayak liburan gitu. Jadi kayak gitu, rumahnya di sana gitu. Itu yang aku yang dari kecil, kenapa aku nggak bawa gitu. Cuman karena posisinya pisah gitu. Terus anaknya juga mau di Bandung, wah itu aku berat banget dan Wo tahu ya, aku nangis, aku apa. Tapi ya itu yang aku jalanin gitu, yang harus aku terima. Proses kehidupan. Prosesnya. Walaupun berat banget pasti ya. Pastilah. Berat banget. Ibu kandung. Pengen samaan. Tapi semua tuh ada alasannya, Ha. Iya. Karena kan orang tua Sarah kan beda agama sama Sarah, ya kan. Kalaupun waktu itu dia ambil si Maureen tinggal sama dia, pendidikan agamanya pasti kan Oh iya. itu masalahnya itu. Jadi dia ngalah supaya dididik agama Islam di Iya, maksudnya Bandung. biar Itu karena di kan Sarah Bandung dulu sibuk. deh, gitu. Gue tahu banget kalau orang berpikiran, kok Sarah tega ya anak perempuan dilepas begitu ya? Enggak. Karena dia mikirin dia nggak mau anaknya pendidikan agamanya Iya, kurang. Jadi dia serahin di Bandung. Sarah Mengorbankan. mualaf Iya. Ya. Di mualaf. Sarah mualaf. Sarah mualaf. Iya. Berarti menikah muda ya? Mm-mm. Lulus SMA langsung nikah? Iya. Berapa lama pernikahan? Nggak lama kayaknya. Ya udah lah ya. Semangat menikah muda tuh sekarang tuh makin banyak. Tapi juga ada yang banyak penyesalan menikah muda. Oh ya. Iya. Salah satunya dari Putri Marino juga katanya statementnya juga lagi heboh banget mengenai penyesalan kenapa menikah muda. Tapi Nat dulu juga menikah muda. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman yang siap nikah muda atau sudah menikah muda? Aduh. Ya intinya gini, kalau yang siap itu harus disiapkan kalau memang mau nikah muda, dari mulai mentalnya sendiri gitu ya, karena itu nggak mudah gitu. Yang dibilang pengen nikah cuman untuk ngambil apa halal, nggak zina gitu, jadi itu mungkin baik gitu. Tapi kalau seandainya itu disupport sama orang tua, keluarga, mungkin itu jadi baik. Lebih baik lagi. Iya gitu. Berkah Tapi, jadinya berkah. Tapi kalau enggak ya gitu deh. Ini pas ini. Ini pas Putri tercinta hadir. Oh ya? Ada di sini. Kita mau tanya-tanya Ayo. gimana perasaannya, hatinya, bahagianya. Apakah dia mau menikah muda juga? Kita balik ke Tanya dia coba. Yo ini dia Nadi Pak Mauri. Mauri. Halo. Mauri. Udah besar aja. Udah besar. Iya ampun. Mauri Udah sepantar loh sama Luna. Iya. Begini. Lu jangan jinjit tuh, jangan jinjit. Jangan jinjit, jangan Oh jinjit. iya juga sih, gue udah jinjit sih dari tadi. Maureen, katanya sebulan ini udah tinggal sama mama. Full. Gimana rasanya tinggal di... Udah lama. Ya maksudnya di, Oh, iya. di sebulan ini Di, full sama mama. di White House. Di White House. Gimana ya? Saya kan iya udah 2 tahun kan di sini. Jadi kayak balik lagi ke rumah aja. Ini mirip lu ngomongnya. Hah? Ngomongnya mirip lu beneran, Nat. Ya anak gue Manggilnya apa sih? Mimi, Mimi. Ke Abi. Abi. Tapi ngomong Mimi kan nikah muda. Kamu pengen nikah muda atau enggak? Enggak. Kenapa? Pertama nggak tertarik sih
Terus yang kedua, itu sudah harus banyak mikir lagi sih. Tapi udah punya pacar belum? Bener nih dia nih. Belum punya pacar? Belum pernah pacaran. Udah aku nggak ngalamin. boleh. Oh, udah pernah. Udah pernah pacaran, tapi sekarang lagi enggak. Berapa kali pacaran? Sekali dong. Mimi di umur kamu. Ini 2 kali, udah di sumur dia udah 2 kali nikah. Jadi fix gak mau nikah muda? Enggak. Karena ngeliat Mimi? Iya. Ya nggak kamu bagus. Iya, bagus. Pokoknya gini, kamu mau pacaran, iya silakan. Tapi kamu kalau pacaran ya jangan terlalu lama. Aku nikahin. Oh yaudah deh. Ya, tiba-tiba dia mundur sendiri jadinya kan. Bagus gak sih kayak gitu? Bagus, Iya, bener ya. bagus. Supaya dia menentukan sikap pilihan hidupnya sendiri ya. Tapi katanya kalau jalan kemana-mana dibilangnya kayak adik kakak, katanya gitu. Gimana perasaan kamu? Sayang. Kalau dia mah seneng, ini Perasaannya, soalnya emang Miminya yang awet muda sih. Masya Allah, Miminya Masya awet Allah. muda. Pakai bahan pengawet apa sih, Mi? Ini ya pakai borak saya. Puas ya. Nih, kalau ngobrol tuh kayaknya kalau dari hati ke hati lebih enak nih. Ini buat Maureen, ini buat Sarah. Kenapa? Dari Sarah dulu ke Maureen. Nih, aku kasih pertanyaan. Nadifa, Maureen, aku manggilnya Maureen. Kalau Mimi bilang masih mau nambah adik buat kamu di usia Mimi yang udah enggak, yang masih muda ini, ya Gak kan? muda jadi rumah Jangan tidak nggak bisa baca lu. Nanti tulisannya gak muda. TUA. Maka kamu akan Boleh nggak Mimi punya anak lagi? Udah deh. ini jawaban dua anak gue begini nih. Ini sama Habibie. Pada Mimi mau kan? Lu masih mau pengen kan? banget tahu. Banget ya, banget ya. Lu juga mau? Mau banget. Masih bisa lah, segi umur 40 masih bisa. Ah, Gih. Nggak, kan kemarin bermasalah. Gigi. Nggak di belakang gue kali. Gitu. Doanya maksudnya doa. Masih. Jadi kamu gak mau punya adik lagi, kenapa alasannya? Udah kejauhan. Kejauhan. Kejauhan baru. Tapi mami masih pengen begitu. Gini aja kamu kasih cucu aja, dia tuh pengen nimang Aduh, cucu. taruh dulu itu juga. Jawaban dia bukan Ini bagaimana? Iya. Udah jadi tuh kucing-kucingnya dia semua gue yang pelihara jadi gitu. Udah. Tadi lu kenapa pengen punya anak lagi sih? Tahu kayak kangen gitu masa-masa yang Soalnya udah pada sibuk nih berdua. Jadi kalau gue jalan udah berdua-duaan. Habibie kita umur ngerasain deh. Habibie mau 17. mau 17, ini 23. Udah itu yang kalau malam minggu nginep di rumah temen gitu. Acara apa? Ngerjain tugas sama mereka jalan hangout ya kita ternyata sepi ya gitu. Anak gue 5, mau nggak 2 di tempat lu deh? Ya boleh. Tapi aku ke rumah. Lanjut sekarang Maureen ke Natali. Lanjut. Mimi, jika seandainya aku kabur dari rumah karena Mimi gak restuin hubungan aku sama seseorang laki-laki, maka Mimi akan melakukan Kejar sampai dapet tuh. Lah, Batak gua taruh- dilawan ya. Iya. Pas gua kejar nih gua bawa. Lah itu kayak bukan kayak cerita yang udah ada ya. Kejar. Iya, gua kejar lah. Kalau mau, maksudnya gini loh. Kalau mau baik-baik aja. Nggak apa-apa nikah, mau nikah langsung nikah, tapi baik-baik aja. Jadi keluarga juga sama-sama baik. Gak usah kawin lari, Iya, kabur-kaburan. jangan dan kayak lain-lain. gitu-gitulah. Ini open gak sih dia cerita-cerita segala macam gak? Open. Iya. Cerita dia. Terus seperti itu ya Maureen ya. Orang tua tuh bahagia kalau anak tuh cerita segala macam ke Iya, orang bener. tuanya ya. Malah saking dicerita kagak ada apa-apa kita udah heboh duluan. Udah heboh, mama juga, mama Bandung juga heboh. Padahal gak ada apa-apa. Padahal nggak ada apa-apa. Pernah berantem gak sih ibu sama anak? Cekcoknya biasanya. Pernah usir-usiran? Enggak. Enggak seru Kita ya? tuh cekcok. Cekcoknya apa? Cekcoknya rata-rata ini ya. Debat. Debat apa ya? Debat terbuka, pilkada gitu gimana? Lanjut. Maureen, seandainya mama jodohin kamu saat pria pilihan mama yang menurut mama dia sempurna untuk kamu, maka kamu akan Jodohin mau nggak? enggak. Tapi Ih, sempurna. maulah. Kita udah ganteng, kaya, masa nggak mau kak? Iya. Ganteng, kaya, soleh. Baik, soleh. Kalau aku nggak bahagia mah buat apa? Tapi ganteng. Ya tapi kan cocok-cocokan kayak gitu. Dan cocok. Nenek nggak usah ikut campur. Nenek nggak usah ikut campur. Jangan suka-suka dia dong. Nenek ngapain ikut-ikut? Cocok.
Cocok Maureen, Ya kan cocok. ya cocok, coba dulu. Loh coba dulu. Jadi nggak mau, kamu bukan yang mau dijodoh-jodohin? Kabur. 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 Enggak. Oke. Maureen. Apa penyesalan terbesar Mimi terhadap aku yang mungkin Mimi nggak bisa sampaikan langsung selama Apa tuh, ini? Mi? Penyesalan terbesar itu, tapi dia udah tahu sih. Karena dari dulu yang aku sampaikan unek-unek aku gitu kayak kakak please tinggal sama Mimi tuh dia dari kecil udah tahu. Jadi aku masih mau di sini Mi karena dia posisinya nggak ada temen di Jakarta kan, jadi dia udah dunianya udah di Bandung. Ya penjelasan aku waktu kita nikah nggak langsung buru-buru bawa dia, udah bawa aja gitu. Aku orangnya tuh pakai ngasih pilihan gitu. Aku orangnya tuh gini, kakak mau gimana? Jadi dari kecil tuh Usia aku berapa saat itu? selalu bertanya gitu. Maureen saat itu masih di bawah 5 tahun ya? Iya. 5 atau 6 tahun gitu kan. 5. Iya. 5 tahun ya maksudnya. Saat itu ngasih pilihan kepada Iya, aku anak. tuh selalu begitu nanya, kamu mau ini enggak, ini mah kayak apa-apa juga. Kakak mau kuliah apa gitu, pokoknya terserah anak gitu. Sama si mama Bandung yang rawat dia juga udah sayang banget. Jadi Iya. kita juga ngerasa Berat sana berat masa kita mau sini. cabut gitu aja kan. Ya, jadi Andai diulang, lu pengennya yuk langsung. iya, yuk bawa langsung, bawa aja gitu. Mau ngomong apa ke Maureen? Ngomong apa ya? Ini sayang kakakmu kan. Kayak gini ya kita selalu di telepon apa sih? Selalu itu love language kalian Selalu tuh kita lancar banget ya? selalu ngobrol. Good, bagus banget. Karena Maureen. Yang keempat Maureen, nomor 4. Oh, 4. Apa yang paling Mimi syukuri dari kehadiran Maureen di dunia ini? Yang aku syukurin, Masya Allah, selalu jadi pengingat aku ya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Wah paling tahu tuh kalau aku lagi sedih terus jerit-jerit ya Bi ya udah ya gitu jadi sabar jadi mungkin ya aku bilang sama Allah mungkin ini adalah ya ujian yang harus emang aku cobain karena aku sendiri gitu. Jadi ya aku hanya meminta ya Allah nanti minta imbalannya atau tolong nanti dibuktikan hadiahnya atau apanya gitu, aku menjadi orang yang lebih baik. Terus, Ini banyak yang nggak diceritain pasti. ya. Yang hanya kalian yang tahu. Yes. Perjuangannya juga seberat itu sih pasti. Tapi ketika terlewati ternyata segitu aja. Gitu Iya. nggak sih? Jadi ternyata mudah ya, nikmatin aja gitu. Nikmatin aja, syukuri aja, jadi kesannya tuh Allah nyuruh kayak gitu. Tapi ya udah akhirnya ya ternyata ya udah kakaknya milih sendiri, jadi emang ya udah gitu karena Ketika dijalani indah pada waktunya ya. pada waktunya dan ternyata sampai se-effort itu sampai apa intinya kalau doa itu kan pasti nyampe ya sama keinginan kita untuk kebaikan dan segala macamnya dan akhirnya semuanya diijabah alhamdulillah masya Allah. Dan bersyukur ada Maureen di dalamnya. Jangan banget gue ngeliat Saudara Sarah sampai nangis dalam kayak tadi loh. Ya karena ya kita bertiga kita yang tahu ya, kita nggak terlalu koar-koar yang sebenarnya pengen kayak gitu ya, kayak semua orang pengen tahu gitu, tapi kayaknya aku bukan tipikal yang drama gitu. Keep Keep. semuanya. Jadi dia dari tatapan mereka tuh ya udah kita udah lewat itu semua. Ya udah. aja. Makanya alhamdulillah sekarang malah ya udah hasilnya kan kayak gini kan. Iya. Anaknya juga sayang sama orang tua, nggak ngerasa ditinggalin kan. Karena emang ya kita bukannya mau ninggalin, kita emang kondisinya waktu itu nggak bisa. Itu kan Allah menjawab semuanya. Nah. Indah pada waktunya. Tanya nomor 4, Sarah. Tapi sebelumnya nih air matanya hapus sama kamu tuh. Maureen hapus. Mana udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada.
So sweet deh ya ampun. Mama ini Mana bolor mati. bacain ah. Oke, kacamata. Mama ini tentu nggak sempurna. Nggak sempurna buat Maureen. Tapi apa hal yang paling Maureen syukuri punya Mimi di hidup Maureen? Isu tadi mana nih? Oh iya. Aduh. Ingus, Leho. Apa yang kakak syukuri Punya punya Mimi kayak aku di hidup Banyak kakak? sih. Menurut aku Mimi tuh orangnya kan kuat ya. Terus kayak aku aku bersyukur karena kuatnya itu nurun ke aku gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, kayak selama ini kan hidup tuh berat gitu ya. Tapi kalau ngelihat kalau ngelihat kayak bukan maksud bandingin ya, tapi kalau dibanding sama teman-teman, aku ngerasa kayak aku kuat loh. Terus kalau aku lihat Mimi, ya kuatnya aku tuh ya karena Mimi gitu, kayak turunan dari Mimi. Jadi aku bersyukur. Oh, ini wayangnya tiba-tiba ya Maureen pas nikah ya. Lu nangisnya pas nikah. Yakin gue. Pasti. Tapi itu makeup takut luntur kan tekan. Pasti kejar. Ada makeup waterproof. Oh, batu. Apalagi pas lagi sungkeman. Ayo taruhan sama gue. Ya. Gue hadir loh ntar ya. Ya Allah, Masya Allah, ya mudah-mudahan gak sesegukan banget ya. Nggak tahu sih ya. Iya. Oke. Tenang, MC-nya gue pasti sesegukan. Iya benar. Amin. Ya Allah doa. Iya, tapi MC-nya gratis lah. Iya. Kalau gratis, ya gue yang sesegukan. Oke, nanti kita akan pakai tetap di FYP for your pagi. Gue lihat lu ya. Gue perhatiin mata lu nggak ngedip kayak gini bang. Pagi-pagi Zumba gini seger banget. Thank you. Ini juga ikut Ini ada yang ikut Zumba. Ada Ini yang tadi ikut. udah pagi-pagi udah, Bun. Aku jangan itu ya, jangan itu udah. Beda sama Ya, kirain adiknya loh ini loh. Apa kabar? Ya ampun. Thank you deh. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Zumba. Sangat. Ini anak sama ibu dua-duanya cantik Mbak Henol. Bahana. Katanya Queen Ara itu dia nggak mau kalau kita maminya Zumba dia paling susah. Coba tanya sendiri sama anak. Tadi aja dibilang kan di situ, ayo Zumba. Kagak mau. Gitu. Karena dia kegiatannya ngedance. Iya, Dia hip hop. dia lebih nyarinya apa kamu coba ceritain. Pakai kayak heels dance pakai heels. Hah? Pakai heels. Itu nggak kayak- kepelitek. Dia sukanya yang lain dari yang lain, Say. Kita kan olahraganya beda ya, Iya, iya, olahraga, dance workout. Dia sukanya yang art. Jadi dia pakai heels, dia suka yang turun-turun ke bawah tuh. Yang seksi gitu. Iya. Lady style. Lady Lady style, style. namanya Iya, lady iya, style. iya. Nah, kemarin dong, dia gurunya datang kan ke rumah. Bunda, aku disuruh ikut. Gue bilang, Kak, itu heels. Takut dong. Beresiko kok buat kita. udah berapa- Iya. Dia maksa, pokoknya harus ikut. Harus. Terus kalau bisa enggak gampang gerak koreo, dikasih koreo ke gue yang ketagihan, Say. Ternyata seru. Dan badannya juga bagus. Ajak dong kalau Tuh, yang ini. tarian. Iya bagus yang tarian. Itu aku pengen lihat nih kayaknya seru ya. Ikutan bukan lihat, ikutan. Iya maksudnya pengen belajar. Ada bagian, tahu deh, ada bagian yang kita kemarin bisa nggak? Yang kayak gini nih. Bukan. Itu pole dance kan? Pole dance itu beda lagi. Gue ngeliat lu langsung drop gue ya. Yang kayak gimana? Mau. Yang itu, yang Yang keren aja, keren. Yang kemarin. Yang gini loh, nih sih. Gitu kali. Iya gitu kan. Kok lu ahli banget? Gue mah suka yang tari-tarian gitu, gue suka budaya. Udah, yuk yang dari awal. Apa aja? Kasih musik. Udah nggak tahu, udah lupa. 5, Sih. 6, Ya, kita. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seksi banget. Belakang, and tarik, dorong. Pump, and take. Oke, terus buka. 1, 2, 3, 4, and 5, 1, 2, 3.
Bahkan gue di belakang gini. Masya Allah. Bagus, gue suka liat Tapi order keren banget, gitu masih order maksudnya. banget loh. Wah. Itu gerakannya kayak gitu. Kan tadi kan belum habis tuh. Iya, iya, Dia iya, ke bawah-bawah. Abisin dong, abisin. Tapi dari style juga, lu stylenya keren banget loh. Iya, kamu Ya tuh. old money gitu. Iya, Suka banget. Anak Gen Z kan ya. Lu lagi suka gaya ini. Ya suka banget. Anak-anak zaman sekarang itu kan berubah-ubah. Sekarang lagi ini, sekarang Ya lagi... kayak minggu lalu apa tuh kayak street style. Sekarang tuh lagi suka old money mau. Sekarang. Mana nih, Boy? Jadi Mungkin minggu depan beda lagi. berarti banyak belanja atau koleksi mamanya lu abrek. Mak gue bongkar lemari lah. Ini syukuran. Ya kan waktu kita masih umuran kayak enggak deh, 20-an deh ya. Kan baju kok kan di kamarnya dia tuh, yang dulu-dulu, yang XS, zaman ada XXS, zaman masih. Pernah XXX ya? Pernah bawa XXS. Taruh di lemari dia, udah gue dibawa kan baju juga kapan? Gue bilang, Kak ini bun, ini baju bunda yang dulu masih umur 20. Gue kan masih, gue nyimpen Untung tuh. nyokap lu fashionable dari dulu. Tapi keren kamu ya dan Jadi minggu ini nih. Minggu ini. Minggu depan beda lagi. Mungkin beda lagi. Terserah lu. kamu old money. Kamu style ini kan Old money. Old monkey deh. Kamu coba. Kadang kan kamu suka kan sama itu. Iya. Hewan-hewan. Ini coba, ini punya kamu atau punya Mami? Punya aku. Spill harga dong. Ya contoh sepatu berapa ya? Sepatu mahal satu sih ini Bottega Veneta. Oke, Ya. tahu lah harganya. Mehong lah ya. Mehong. Jeans gimana ya? Murah ya, Bershka ini mah. Tuh. Bershka. Ya pokoknya ini mah harganya 600-an. Ya, 600.000. 600.000. Ini aku beli di Malaysia. Ya Ini- enggak ada mah. Di apa ya? Pokoknya Pokoknya pas kayak kaget harganya. secret store gitu yang jualnya Murah ya? tuh murah banget. Banget, 50.000. Bohongan lu. 50.000. Gue beli deh 55 deh. Kayaknya pasti dibanding gue nih. Jujur banget. Lumayan tahu 5.000 dia untung. Tau gak? Itu gini, yang penting siapa yang make. Ya bener-bener. Kalau masalah baju, dia tuh orangnya suka hunting. Dia suka cari-cari butik-butik tuh yang malahan yang kayak yang butik-butik yang apa vintage. Justru vintage. gitu yang seru tahu Yang nggak? second hand biasanya. Itu justru yang seru banget. Vintage Vintage. juga semua Bohongan lu vintage. itu. Iya, ini kayak kemarin beli biasa 40.000-an. Itu. 50.000. Tapi ketika dipakai dengan badan yang bagus, Jadi dengan harga tuh- gaya yang bagus jadi Bukan mahal. kita nggak penting baju merek-merek yang mahal, harga diri kita yang lebih mahal. Coba. Raffi. Endorse nih. Udah bayar. Nih, kostum EPP. Sepatu. Nih hadiah ulang tahun. Kacamata. Hah? Kacamata? Ya. Bangkok. Bangkok. Iya. Udah gue mau dikasih semua, hidup gue mau dikasih. Dikasih. Nah, Amake baru nih brand kita. Cucu meo. Jam tangannya, gelangnya. Ini style Zumba loh, gimana kok ke pesta lo dia lo. Tadi gue disuruh gini, cuma nyokap lu Zumba pakai boot heels. Gue bilang gini, sekarang temanya apa? Nggak jangan sporty, casual tapi gue disuruh ngedance. Ya aku sih bawa sepatu olahraga keren bawa. keren banget. Tetap ya kalau ini kan prepare. Prepare, well Apapun, prepare. Kita kan prepare. Tapi enak lihat anak sama ibu kompak gini ya. Iya. Kayak Natali Sara juga. Ini ibu-ibu kompak. Iya. Gue ibu-ibu komplek. Ibu-ibu komplek kita panggil lagi sama ibu dan anak lagi nih. Natali Sara dan Maure. Ayo. Oh, sama-sama nih. Ya Allah, apa kabar? Gede banget sayang. Ini anak aku, ini anak. Nih, lihat. Nih, sama. Pun 20-an, ini anak 18. Ini 23, ini dia 23. tua. Ini tua. Ah, serius? Iya, 23. Itu duluan kamu. Iya. Lalu Iya. sama dia tau nggak? Kita zaman gue belum nikah, kita syuting bareng ya, Say. Cinta ke Rumah Susu. Iya, betul. Ya ampun, zaman bahala. Nih Iya. ketemu lagi sekarang. Benar. Masih- Dan udah pada punya anak gini. Iya. Nah, kita nggak bawa anak, kita nggak bawa anak. Natali Sara nggak setuju anaknya, enggak, Maureen nggak mau kawin muda. Kamu mau Iya. nikah muda nggak? Mau. Weh, kamu nikah muda. Beneran? Coba 18 tahun, 17 tahun. Enggak. 18, 18. 20. 23 lah. 23 dia mau 23 mau Ring. Dia ngeliat Aurel. Gara-gara si Oh. Rolly. Enak ya bunda nikah umur-umur segitu, anaknya udah 2, masih muda.
Ya kan Akhirnya dia mau umur 23. Dia tuh ngeliatnya kayak gitu kayak enak deh gitu. Ada cowoknya Tapi sih, nggak ini? Ya itu pertanyaannya. Sosok nikah muda. Ini udah ada cowoknya belum? Duduk, duduk ya. Tuh. Sosok nikah muda. Geser. Geser kayak gitu. Apa? Benar. Ya. Oh iya. Nah, jadi pengennya kalau Queen mau nikah muda. Tapi kalau seandainya papanya protek gak sih? Protek banget gak Banget. sih? Tuh tanya siapa yang lebih protek, aku apa ayah? Bunda apa ayah? Protek gimana? Contohnya. Parah. Ya biasa lah kepoin kemana, kesini terus kayak Kalau ada cowok yang nyamperin ke rumah gimana? Ayah. aduh, siapa tuh kak? Siapa tuh kak? Oh, bang, langsung temen doang bang. Siapa namanya? Pokoknya diinterogasi aja terus. Sekolah di mana dia? Tapi interogasinya ke kamunya bukan ke cowoknya. Enggak, kakunya malahan. Aku udah kayak, ih nanya aja sendiri. Gitu. Dia kalau temennya cowok datang ke rumah ya kan, terus rulesnya adalah dia lihat tuh kelakuan itu anak kalau berumah datang ke rumah orang kayak gimana, kan banyak anak bule kan, setengah-setengah gitu Indo campuran. Terus kalau sekarang dia teman-temannya pada sopan, gue bilang wah ini pasti dikasih tau sama si Queen. Oh dia dibacain. Halo tante, siapa nih? Halo tante. Salam. Biasa nggak kayak gitu. Ada apa? Wah, Jujur, pinternya. lu pasti bocorin ke teman-teman lu ya. Lu kok ke rumah gue, lu harus cium tangan bener. Oh iya. Kalau kayak, lu cium tangan ya awas lo ya kak. Pada dijutekin. Iya makanya nanti kalau lu ngomong-ngomongin lo kalau gitu. Sopan banget Queen ya. Oh, Apa kabar? Mau jalan sama Queen? Bener banget kayak gitu. Gitu kan? Iya tante mau pergi. Tapi berarti efeknya positif, bagus. bagus. Tapi kan ya anak-anak itu tadinya nggak begitu. Gue bilang ini anak kenapa jadi kayak gitu? Eto itu anak kan. Katanya kalau untuk jadi cowok kamu tuh harus lewat seleksi orang tua dulu bener. Iya. Ada step-stepnya tuh biasanya sama mama. Apa? Ini udah berapa kali pacaran lu? Enggak, deket-deket aja. Deket-deket aja gitu. Enggak deket-deket aja. Deket-deket aja gitu. Deket-deket aja tapi lewat seleksi. Iya, biasanya kayak ya dia kerja di mana, bla bla bla. Kerja, anak-anak masih baru bukan curug gitu kerja. Saja kok saja. Kegiatannya apa aja gitu. Apa aja. Tapi kan bagus itu kan jaga ya. Dia kan harus tahu harus kita screening anak kita. Iya, bener banget. Coba ceritanya Raffi tuh mau deketin Queen. Assalamualaikum. Orang ada pintunya, masuk. Waalaikumsalam. Tante. Siapa ini? Nama saya Raffi tante. Oh, kamu dari mana? Saya dari rumah sama istri saya mau. Wah, jujur banget dia. Ya. Kalau mau deketin taklukin Gimana? gampang. Coba saya dia ya. Jadi adegan horor. Keluar. Hai, zumba dulu yuk. Ayo kita zumba. Ini bahaya ini. Kalau lu begini, keburu digebet sama laki lain. Pas lu lihat ini gua gebet. Ambil hati ibunya. Gua nggak dong, abis lo coba gue, lo sini. Siapa lo namanya? Langsung. Gue langsung interogasi. Tapi ambil hati ibunya dulu. Ah, kalau gua tamu gua pacarin aja dulu ibunya, Bang. Anaknya nggak jadi ke ibunya langsung. Jadi bestie ibunya. Aduh. Tapi iya ya kalau memang bedanya Maureen maunya nggak mau nikah muda. Nggak mau, nggak tahu dia kenapa. Ya itu tadi kan jawabannya. Kayaknya banyak tekanan dari ibunya ya. Ada. Mungkin dia ngelihat dari guenya kali. Oh bisa. Tapi kalian sebagai ibu sama anak pernah nggak ribut besar gitu gara-gara apa? Kalau katanya Sarah nggak pernah ya sama Maureen. Kalau Ini nih ada, ayo cerita Ada dong. nggak ribut Dong, cerita besar? cerita di sini deh. meledak, Ayo, cerita. Cerita-cerita aja. Kita doang. nggak meledak gitu, Apa sih? pernah. Allah kok tuh aib-aib dibuka semua. Enggak, kan kalau Aurel tuh kan Aurel pernah cerita sama Santi pernah diusir dari villa gara-gara pulang kemalaman. Oh iya. Nah kalau ini Nggak gini loh. Aku buang napas ibunya. Nggak kayak Ibunya gini. buang napas. Kita tahu kalau anak kita dari awal sampai dia umur, pokoknya dari kecil sampai dia udah sebelum akhir balik lah ya kita bilangnya. Kan tuh bener-bener anak mami, maksudnya anak bunda banget sama ayah gitu. Apa-apa? Iya bun. Nah udah kenal dunia sosmed, udah kenal anak-anak cowok gitu kan. Biasa kan, ini anak udah mulai berubah nih. Ritmenya udah beda. Bener-bener kalau kadang-kadang
hal itu yang kita nggak sadar kalau kita terlalu sibuk, kita nggak sampai nggak tahu dia udah ke switch gitu loh. Personality-nya dia. Sampai kita nggak sadar bahwa dia tuh sebenarnya butuh emang karena ke switch karena mulai dari pemikiran dia, dari gaya bicara dia, semua tuh berubah. Kalau misalnya Queen ya, kalau aku lihat si Queen karena aku dia tahu dia banget seperti apa. Terus pandemi mulai nih, stres. Itu semua bikin anak-anak stres. Kayak dia tuh banyak kehilangan momen-momen di mana dia nggak bisa main, dia nggak bisa teman, terbatasi semuanya. Sosialisasi. Kita pada saat itu pindah ke Bali. Sekeluarga? Keluarga. Pas lagi parah-parahnya tuh, udah deh nggak mungkin gue di Jakarta nggak ada kehidupan. Kita pindah ke Bali. Udah di Bali itu kan masih bisa masih bisa relax, aktivitas alamnya masih bisa. Masih bisa aktivitas apa segala macam kan. Udah, nah dia ini mulai tuh kan kayak kadang nggak punya teman-temannya ya itu lagi. Udah mulai ada satu aku tuh paling anti dibohongin. Never, gue bilang kalau udah bohong itu udah paling aku bisa bikin marah banget. Nah ini anak bohong ceritanya. Satu ketika itu. Nah, bohongnya tuh yang bener-bener kayaknya menurut aku ini bukan dia. Aku nggak tahu itu ada dari mana datangnya ya. Karena kan aku bilang pada saat itu anak gue nggak kayak gini gitu. Tiba-tiba dia bohongnya tuh dengan bohongnya yang bener-bener gue nggak yakin ya kayak gue nggak kenal dia gitu loh. Akhirnya, anak aku nggak gini. Gue kayak gini, aku pas dia bohong ketahuan, terus dia takut dia nggak mau pulang. Dia di rumah temennya, aku samperin dia nggak takut karena dia takut dia udah tahun bohong, dia takut dia nggak mau pulang. Aku samperin bapaknya udah si Ucup udah gini, panggil tuh si Queen ke rumah, pulang ke villa. Kata Ucup tuh. Ucup tuh, gue bilang gini, gue yang datang. Bokap lu gue kenal juga. Iya, gue langsung Kak pulang. Gak, aku nggak mau pulang. Terus dia marah malah kebalikan dia marah ke aku. Usia remaja. 14 tahun, say. Ini 4 tahun lalu ya? Iya 4 tahun yang lalu. Enggak, aku nggak mau pulang. Jadi kok dia jadi dia yang galak. Kok dia yang Terus aku mulai strategi dong. Wah kayak gue nggak boleh galak nih sama dia. Harus calm down gitu. Meskipun aku tahu aku marah banget. Akhirnya aku samperin tuh ke rumahnya dengan temen ya dengan ibunya temen aku itu. Ada satu lagi ibu. Aku takut akunya kelepas kontrol gitu kan. Pas dia ngeliat aku, kayak dia antara takut, kaget, apa segala macam, dia antara pulang sekarang, ayo. Enggak, aku nggak mau pulang. Sampai mungkin kayaknya pengen di situ dulu nih clear. Pas aku ngobrol-ngobrol sama dia, mungkin kayaknya gue nggak ngelihat dia ini si Queen yang gue kenal gitu loh. Gue tampar, kayak wake up. Pertama kali untuk menyadarkan kadang, yuk gitu. Pak, gue tampar gitu. Gue langsung nangis kan, ampun bunda. Sadar. Ya kayak ampun bunda gitu. Jadi kayak Kenapa gimana sih? Tahu deh kayak ada yang nggak ngerti deh pokoknya ampun bunda langsung. Kamu bohongnya gila loh. Gue bilang kamu tuh nggak, anak tuh bohong tuh banyak ininya layernya. Kalau bohongnya tuh masih yang namanya anak umur segitu kan ketahuan bohongnya tuh kayak main-main. Kita kan bukan anak baru kemarin tahu lah dibohongin gitu. Ini anak bohongnya pinter banget sampai gitu kayak ini anak gue nih. Pak langsung gitu kan terus langsung dia bilang ampun bunda. Kamu sekali lagi kayak gitu, kamu bikin bunda nangis, kamu dosanya sampai kayak gitu-gitu lah, say. Oke, Queen, itu kan 4 tahun lalu. Keringet pap itu. Oh iya. Itu kan 4 tahun lalu. Lu pas diceritain gini, inget masa-masa itu? Kayak gak inget ngerti gak sih? Kayak, masa gue kayak gitu sih? Kayak, gak mungkin deh. Sekarang gitu kayak, masa aku sih kayak gitu? Tapi itu ya, masa remaja transisi itu tuh, aduh. Iyalah. Dan ayahnya akhirnya gak marah. Iyalah. Tadi mau marah gitu kan. Dia pulang cuma nangis doang, ayah cuma nangis doang. Ayah sedih kak, kata gitu. Kenapa kamu nggak kayak ayah tuh nggak kenal kamu loh kak. Terus akhirnya diurut tuh dari dia kecil. Akhirnya dikasih wejangan-wejangan dari dia kecil. Terus dikasih lihat foto-foto. Tadi dia kayak realize, iya ya kenapa gue gitu. Dan dari permintaan maaf terucap pasti ya. Dan aku udah bilang sama dia kak, kalau orang tuh udah nangis, udah sampai dia itu, ya ini nggak mungkin. Kan hidup itu kamu yang nanti akan jalanin. Kalau kamu melakukan kesalahan kayak begini, jujur bunda sebagai orang tua merasa sakit gitu. Karena durhaka sama orang tua tuh efeknya bisa efeknya ke dia. Di dunia pun terasa. Ya, akhirnya dia tahu, dia sadar. Oh ya. Queen, lu mau ngomong apa ke nyokap lu? Ngomong sesuatu lah. Say something. Apa ya? Aduh, kalau dikasih posisi kayak gini gak bisa aku. Ya makasih. Oh ya, mix aja. Oke, it's okay. I'm very grateful for my mom, who's I feel like is my best friend. I can tell her everything now. Kayak sekarang tuh bisa cerita udah banyak banget. Dulu tuh nggak bisa aku. Dulu tuh kayak ngobrol-ngobrol tuh kayak curhat tuh nggak bisa, nggak tahu kenapa ya. Tapi sekarang tuh kayak mungkin I see her kayak my big sister gitu kan. Mungkin because I'm like getting older, jadi kayak
kayak tahu nggak Bunda ada gosip ini bla 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 bla. Dan seru banget ternyata. Seru banget kalau bilang. Terus kenapa Kak? Terus ini kenapa Kak? Terus, udah semua bisa berjam-jam tuh ngomong gitu. Tuh masalahnya kenapa? Gue tuh nggak tahu tuh. Coba lihat Instagramnya, udah kayak kita semua dulu ya kita. Padahal nggak ada hubungannya kan, nggak ada hubungannya. Terus ya pokoknya I'm very grateful for the opportunities she gave me, the life that she gave me. Terus yang aku bisa kayak gini ya gara-gara my mom gitu loh. Oh. Ya. Hug. Bahagia banget. Aku tuh seneng ngeliat ibu sama anak gitu. Kita juga jadi kadang kita juga sebagai laki-laki tuh Gue juga suka pengen jadi ibu-ibu deh. Bukan jadi ibu. Maksudnya kita juga sebagai laki-laki, sebagai suami kita juga ya kan ibu sama anak kuat ya kita juga harus dekat Dan sama komunikasi ini penting banget. Komunikasi itu penting. Kayak tadi aku ngeliat ya Queen bisa cerita apa aja. Anak itu harus bisa cerita apa aja sama orang tuanya. Daripada anak kita cerita sama orang lain, mendingan harusnya cerita sama kita. Benar. Tapi aku ada janji mau ngomongin masalah keluarga juga. Emang lu doang punya janji? Gue juga punya janji sama ibu-ibu Zumba ya. Oh, lu sama ibu-ibu, Iya. gue janji sama bapak-bapak. Bapak-bapak ini seorang pejabat, tapi keluarganya juga bagus. Ini juga masalahnya dia punya anak yang luar biasa. Makanya aku mau ngobrol sama dia. Ini udah ada Denny Cagur, Ibu Retno. Oh semua. Ini pejabat juga. Gue pilih Zumba aja ya. Ya udah gue mau ngobrol dulu ya. Gue ngobrol sebentar. Oke. Tetap dengan kata pada pagi. Don't you want me like I want you, baby? Yang satunya lagi. Alif berapa? Kenapa Pak, Bapak? Almarhum istri saya pesan saat itu, ya saya titip abang, anak saya itu disabilitas. Tapi saya bangga. Pak Ahmad Lutfi, hari ini kita mau ngopi-ngopi santai sambil ngobrol-ngobrol sama Pak Ahmad Lutfi. Nah, Pak Lutfi ini kan sekarang sudah menjadi tokoh masyarakat. Kita semua bisa sukses, bisa belajar seperti Pak Lutfi. Ini yang paling terpenting berkat doa orang tua kita, doa ibu kita. Nah, menurut Pak Lutfi, bagaimana sosok ibu dan peran orang tua untuk keberhasilan Pak Lutfi sekarang? Karena saya anak pertama, minimal saya harus menjadi contoh bagi adik-adik saya. Apalagi saya dari kampung, doa ibu itu adalah merupakan modal saya bisa tembus langit. Mendoakan anak-anaknya agar sukses dan sebagainya. Dan itu selalu saya ingat bahwa ibu saya selalu mendoakan saya anak-anaknya lebih berhasil. Pak Lutfi itu juga hebat, luar biasa karir di kepolisiannya. Hingga menjadi Kapolda Jawa Tengah terlama. Berapa tahun ya Pak? 5 tahun. 5 tahun. Oh hebat. Apa pengalaman yang luar biasa selama menjadi Kapolda Jawa Tengah selama hampir 5 tahun Pak? Jabatan itu amanah. Jadi amanat yang harus kita laksanakan. Artinya amanat ini yang selalu saya bawa seperti doa ibu. Jadi pendekatan hati yang saya laksanakan untuk memberikan amanat itu. Contohnya tugas polisi itu melayani. Melayani berarti kita memberikan pelayanan kepada siapapun termasuk masyarakat. Bukan dilayani. Nah, saya harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga saya semua lakukan dengan hati yang selama ini saya laksanakan. Berarti hebatnya Pak Lutfi memang yang pertama berbakti sama orang tua, sama ibu. Yang kedua juga sebagai abdi negara juga amanah. Dan sekarang beliau juga hebat di luar hebat jadi polisi, berbakti sama ibu, menjadi ayah yang luar biasa buat anak-anak. Jadi ada 2 anak Pak. Yang satu namanya siapa Pak? Yang satu Sarah Aulia Muntaza. Yang satunya lagi? Alif berapa? Kenapa Pak? Bapak? Almarhum istri saya pesan saat itu, ya saya titip abang, anak saya itu disabilitas. Tapi saya bangga. Saya bangga hanya 3 kata yang sering, maaf saya agak, ayah saya harus bobok sama siapa, ayah pulang jam berapa, dan besok boleh enggak abang patroli. Jadi kata-kata ini yang bikin saya motivasi, saya harus kuat. Dan saya tidak malu. Saya tidak malu mempunyai anak disabilitas. Anak itu adalah
dilahirkan sama. Dan itu adalah titipan dari Allah yang harus saya jaga seperti yang disampaikan almarhum itu saya. Sampai saya di Jawa Tengah ditunjuk, dianugerahi Bapak Disabilitas. Saya ngobrol 5 menit sama Pak Lutfi aja udah merasakan getaran hatinya Pak Lutfi ini orang yang tulus. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan selalu yang terbaik untuk Pak Lutfi. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan oleh Pak Lutfi untuk semua. Dalam rangka melayani masyarakat itu adalah berangkatnya dari keluarga. Kalau kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, keluarga dulu yang paling utama. Dari keluarga akan kita berikan pada masyarakat. Itu yang paling utama. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Jangan lupa nonton terus FYP For Your Pagi setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 8:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.